kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kami cukup tahu dan sadar Tuhan, pujian kami, ibadah kami, bahkan ribuan malaikat memuji-muji Engkau tidaklah cukup mewakili ungkapan syukur kami atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelesaikan persoalan terbesar manusia, yaitu dosa. Tuhan, sesungguhnya Engkau tidak pernah bertanya, dengan apa Kau balas segala kebaikan dan cinta kasih-Ku kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang Kau lakukan bagi manusia berdosa seperti kami, Kau lakukan dengan kerelaan, dengan anugerah. Sehingga ya Tuhan, adalah satu kesadaran diri bagi kami yang menerima anugerah itu. Bukan untuk membalas tetapi merespon akan anugerah itu. Engkau tidak menginginkan hal-hal yang lain Tuhan, karena Engkau sudah memilikinya. Bahkan hidup kami pun milik Tuhan seutuhnya. Engkau hanya menginginkan hidup kami yang sudah ditebus ini, hidup yang sudah dimenangkan dari dosa ini, kembali hidup bagi kemuliaan Engkau. Karena memang sesungguhnya ketika Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau, supaya hidup kami menikmati hadirat-Mu dan memuliakan Engkau di dalam seluruh aspek hidup kami. Tetapi kejatuhan dosa akibat kami memikirkan kepentingan-kepentingan diri sendiri, membuat kami Tuhan tidak pernah mengerjakan akan panggilan daripada hidup itu. Itu sebabnya pagi hari ini, ketika kami menaikkan pujian penghormatanku kepadamu, biar itu bukan hanya di mulut kami, tetapi ada kegelisahan rohani yang ada di dalam diri kami. Sehingga kami berani bercermin dengan diri kami, dengan firman-Mu. Adakah kami bertanggung jawab dengan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu? Kami lemah, kami tidak berdaya. Kami butuh kekuatan dan hikmat. Dan itu bersumber dari firman-Mu. Sebabnya berbicaralah, bersabdalah kepada kami pagi hari ini. Biar selesai dari kami mengikuti ibadah Jumat Agung itu, hidup kami penuh dengan mengagungkan Engkau. Hidup kami penuh dengan keagungan-keagungan yang kami persembahkan kepada Engkau. Pulang dari tempat ini kami tidak lagi menjadi pribadi yang kerdil, pribadi yang menista, pribadi yang menghina anugerah-Mu. Berbicaralah, bersabdalah kepada kami. Lembutkan hati kami, bukakan pikiran kami. Berikan kegelisahan rohani setiap kami menangkap isi hati lewat firman yang diberitakan hamba-Mu. Roh Kudus, bantu dan tolong hamba-Mu. Sesungguhnya dia tidak layak pagi ini berdiri mengajar jemaat-Mu. Tetapi jikalau dia berdiri mengajar, semata-mata karena anugerah Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati, mengurapi, melayakkan dia. Berkati setiap kami baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah. Biar kami sungguh-sungguh memakai waktu ini bertanggung jawab, masuk di dalam penderitaan Kristus, menikmati saat-saat kami Jumat Agung ini dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur, bersabdalah kepada kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming. Satu kehormatan buat saya untuk memimpin ibadah pada pagi hari. Tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya merenung, saya bukan gembala sidang saudara. Tetapi suatu kali ketika saya dihubungi, saya tidak langsung, langsung saya terima. Saudara, melayani Tuhan itu anugerah.
Tetapi kadangkala saudara kita tidak melihat itu sebagai satu anugerah, beban gitu ya saudara-saudara ya. Nah saudara, saya pada waktu menerima itu juga pikir-pikir, hari ini saya nanti jam 3 sore harus memimpin di Palembang, jadi saya flight ini jam 11. Saya bilang, Tuhan kalau Engkau berkehendak ya selesai, kalau enggak ya saya ketinggalan pesawat, berarti di sana ada yang memimpin gitu. Saudara-saudara, inilah hidup saudara-saudara. Kita punya kerinduan dan keinginan yang baik. Saya percaya setiap kita yang ada di sini dan di rumah, saudara-saudara, selalu punya kerinduan untuk hidup memuliakan Tuhan. Amin. Hidup benar. Tetapi di dalam realitanya, saudara-saudara, kita jatuh bangun terus. Bahkan saudara-saudara, kita mengikuti tadi prosesi ibadah dari awal sampai akhir. Saya percaya jika saudara punya hati nurani, mengikuti setiap video yang diputar, ada kegentaran, kegelisahan, bahkan ketidaknyamanan. Kenapa menyaksikan penderitaan Kristus yang ada di situ? Saudara punya satu kerinduan untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi seperti pujian tadi, mampukah kita membalas dia? Yang terjadi, pulang dari tempat ini, kita mengikuti Jumat Agung, hidup kita tidak agung lagi. Kita sudah lupa apa yang kita terima, kita sudah lupa apa yang kita saksikan, kita sudah lupa apa yang kita dengar. Itu sebabnya pagi hari ini ketika mengangkat tema kematiannya mengubahkan hidupku. Saudara, saya tidak tahu sudah berapa kali saudara merayakan Jumat Agung. Ada mungkin yang sudah 30 kali, 20 kali, 25 kali. Pertanyaannya bukan berapa kali kita hadir di sana dalam perjamuan Jumat Agung ini. Tetapi saudara, kenapa kita terus-menerus jatuh pada hal yang sama? Hidup kita tidak mengalami pertumbuhan. Ini menjadi pertanyaan dan pergumulan kita. Apa yang salah? Apakah khotbahnya yang salah? Apa acaranya yang salah? Apa rotinya yang kurang besar? Apa anggurnya yang kurang banyak sehingga kita bisa mabuk ya? Sehingga kita lupa semuanya lalu kita sleeping in the Holy Spirit gitu. Saya rasa enggak, ada sesuatu yang di sana yang perlu kita temukan pagi hari ini. Kenapa kita tidak mengalami satu pembaharuan hidup? Berulang-ulang kita ikut perjamuan kudus dan berulang-ulang kita mengikuti Jumat Agung ini. Pagi hari ini saya diberikan teks Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Saya berbicara dengan contoh Yunus tadi, pendeta dengan seperti saya yang sudah 25 tahun melayani full time, sudah ribuan kali khotbah. Khotbah seperti ini enggak terlalu sulit kalau cuma bicara pengetahuan. Tetapi menjadi sulit kalau saya harus menghidupi firman itu. Apalagi saya harus menyampaikan ke sesuatu yang bisa kita benar-benar merasakan lawatan Allah itu. Dan saya percaya sesungguhnya saya tidak perlu khotbah lagi. Karena saudara dari awal tadi kita sudah menyaksikan tentang potongan-potongan video dengan narasi-narasi yang bagus. Itu mewakili dari ayat ini. Tetapi kita mau belajar duduk diam. Sambil kita memohon kepada Allah, gelisahkanlah hatiku ya Tuhan dengan kegelisahan rohani untuk menangkap firman-Mu. Mari kita pagi hari ini saudara, kita bersama-sama membuka dari teks yang sudah tertulis di situ. Dari kitab Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Saya akan bacakan bagian-bagian ini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?"
Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, lagi sekali saya katakan tadi, hari ini bersama-sama kita memperingati peristiwa yang begitu agung, yaitu memperingati Kristus yang mengambil jalan penderitaan, jalan yang tidak masuk nalar manusia, jalan yang dia ambil jalan yang tidak seperti biasanya. Saudara, yang tersalib untuk menebus dosa kita. Dan saya percaya setiap kita yang hadir di sini atau yang ada mendengar di live streaming di rumah, bahwa ketika kita bicara tentang salib, maka kita akan tahu bahwa salib adalah bukti terbesar Allah sedemikian mengasihi kita. Saudara, bahwa setiap kita melihat salib, maka di dalam pikiran kita, seperti tadi di dalam narasi tadi juga dikatakan, salib membuktikan bahwa itulah kasih Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita karena mengasihi kita. Tetapi pernahkah saudara berpikir bahwa mengapa Yesus harus mengambil jalan salib untuk membuktikan kasih-Nya yang besar kepada kita? Bukankah dia adalah Allah itu sendiri? Jikalau dia Allah, seharusnya dia bisa mengambil jalan yang lebih terhormat. Jikalau dia adalah pemilik alam semesta ini, dia tidak akan menghina dirinya sendiri dengan mengambil jalan salib. Karena salib sesungguhnya bertolak belakang dengan nalar yang normal dan wajar. Saudara, padahal Allah dengan mudah dapat memilih jalan yang lain, yang lebih enak, yang lebih gampang, yang lebih terhormat. Kenapa? Karena salib merupakan lambang yang tidak mungkin diperhitungkan dan mengagumkan. Saudara, tidak ada di negara di dunia ini atau organisasi apapun yang membuat lambang itu dengan lambang salib. Karena salib itu merupakan lambang kehinaan, lambang kutuk Allah, lambang yang sangat tidak dihindari banyak orang. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23, dikatakan bahwa salib itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Salib sedemikian rupa dihindari, tetapi Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus mengambil jalan salib ini. Pernahkah saudara di dalam sepanjang hari saudara memikirkan bagian ini? Jikalau orang lebih mengambil sesuatu yang terhormat, yang lebih mudah, yang lebih menguntungkan, yang lebih baik. Tetapi kenapa Allah itu mengambil jalan salib? Saudara, Billy Graham di dalam satu kalimatnya dia mengatakan begini, ketika engkau melihat salib, maka di sana sesungguhnya salib mengingatkan bahwa kita adalah orang berdosa yang hanya pantas dibinasakan oleh Allah. Semua kita tidak terkecuali. Bahkan orang yang di dalam hidupnya selalu hidup di dalam kebaikan, suka menolong dan sebagainya. Tetapi tidak terkecuali salib berkata bahwa engkau dan saya itu layak untuk dibinasakan. Ketika saya melihat salib, sesungguhnya saya berkata, Theo, sesungguhnya engkau yang harusnya ada di sana. Engkau seharusnya yang dibinasakan. Dan pada saat yang sama Billy Graham mengingatkan, engkau jangan hanya selalu ingat bahwa aku seharusnya yang disalib di sana. Tetapi dia juga mengingatkan, salib mengingatkan kita akan kasih Kristus. Kita yang kotor, kita yang najis, kita yang cemar, kita yang tidak berharga ini dicintai oleh Allah yang penuh kasih itu. Ingatlah jika engkau merasa hidupmu hari ini tidak berharga. Engkau seringkali dipandang hina oleh sesamamu. Engkau sering dipandang sebelah mata, engkau enggak berharga, engkau enggak bisa apa-apa. Ingatlah salib. Bahwa Allah begitu mengasihi engkau yang ditolak oleh dunia ini. Setelah pada waktu saya pertama bertobat, saya ini orang yang benar, saya pernah saksikan di sini. Saya pernah pada satu waktu, kenapa saya terlahir di dunia ini? Saya menyesali kelahiran saya, karena kelahiran saya tidak pernah dikehendaki orang tua saya. Saya pernah katakan bahwa saya lahir malam Jumat Kliwon tanggal 13, ketika Halilintar sedang nyambar-nyambar. Orang Jawa bilang itu anak gendruwo, saudara.
Dan saudara, orang tua saya menolak, maka menolak, dia terus meng-abuse supaya saya ditolak itu untuk supaya apa? Tidak hidup. Saya masih ingat yang sampai hari ini tidak akan pernah lupa bagaimana masa kecil saya, masih kecil, dimasukkan ke dalam satu bak mandi oleh papa saya. Dan saya mengalami satu kepahitan yang luar biasa. Sampai pada satu saat orang lain sudah sekolah, saya belum sekolah, baru 9 tahun saya dimasukkan ke SD. Itu pun semua SD menolak. Karena tidak bisa apa-apa. Pada titik itu saya berkata, untuk apa saya hidup? Rasanya binatang lebih berharga daripada saya. Tetapi ketika saya mengingat itu, itulah Allah mengasihi saya. Salib itulah yang membuat saya bisa berdiri sampai hari ini, bahkan dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, saya mau katakan, kita tahu di sana salib adalah lambang bahwa kita dikasihi Allah, kita dicintai Allah, dan setiap minggu kita berjumpa, bahkan setiap hari di rumah kita dipasang salib. Kita dekat dengan salib itu, tidak secara otomatis merubah hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa hanya karena kita sudah tahu cinta kasih Kristus di atas kayu salib, bahkan dengan dekat dengan salib Kristus, dengan sendirinya kita mengalami kasih Kristus dan hidup kita diubahkan. Jangan pernah berpikir engkau tahu bisa menjelaskan tentang salib. Engkau setiap bulan engkau mengambil perjamuan. Engkau tahu bahwa engkau dikasihi oleh Allah. Secara otomatis merubah hidup kita. Hidup kita diubahkan menjadi membenci dosa. Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, di sana di situ kita menjumpai begitu banyak orang dari berbagai golongan itu berjumpa dengan salib Kristus. Mereka dekat dengan salib Kristus. Ayat 35 berkata, orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Tetapi perhatikan saudara-saudara, perhatikan baik-baik di sana. Tetapi saudara-saudara, dari kebanyakan orang dari berbagai golongan itu, berapa orang yang kemudian pulang dari situ mengalami perubahan dari salib Kristus? Berapa banyak dari mereka mengalami perubahan hidup yang membawa keselamatan dari Kristus? Saudara, maka kalau kita perhatikan saudara-saudara, bahwa semua orang boleh bereaksi kepada Yesus, tetapi berbeda kualitasnya. Semua orang bisa datang kepada Yesus, tetapi beda sikapnya. Semua orang boleh datang kepada Yesus, tetapi berbeda motivasinya. Hari ini mungkin kita tidak ribuan, kita tidak lebih banyak daripada orang yang datang di Golgota itu. Tetapi saya percaya hari ini, pagi hari ini, yang datang dengan berbagai motivasi. Ada yang datang dengan segenap hati, ingin melakukan apa yang Tuhan mau katakan kepada saya. Tetapi juga barangkali ada yang datang dan mendengar firman Tuhan, hari ini Jumat Agung, maka saya harus beribadah. Saya mau ambil perjamuan kudus, supaya saya tidak kehilangan berkat-berkat Tuhan momen itu. Nama Tuhan mungkin disebut, Kristus mungkin dinyanyikan, firman mungkin didengar. Berita tentang pengampunan dosa dan anugerah mungkin kita terima. Tetapi reaksi kita dan aksi kita itulah yang akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saudara, saya mengambil pagi hari ini terus menggarisbawahi tentang dua penjahat yang paling dekat dengan salib Kristus. Karena mereka berdua itu disalibkan di kanan kirinya. Kita bisa melihat kedua penjahat itu menjadi gambaran kita orang-orang berdosa. Sama-sama orang celaka, sama-sama orang jahat sebelum berjumpa dengan Kristus. Tetapi saudara perhatikan dua penjahat itu. Yang satu mendengar Yesus dengan nalarnya, tetapi yang satu lagi mendekati Yesus dengan cinta kasihnya, karena Tuhan yang menarik dia. Nah, dari dua penjahat itu kita mau belajar. Apakah yang membuat kita itu bisa mengalami perubahan daripada salib itu? Apakah yang membuat kematian Kristus itu berdampak dan membawa hidup ini menjadi berubah di dalam hidup kita? Saudara, kita mau belajar di dalam hidup kita. Saya meminjam istilah yang ditulis oleh Pendeta Yohan Chandrawasa di dalam satu bukunya, tapi saya tidak mengutip khotbah itu, tapi saya hanya meminjam istilahnya. Saudara, orang Kristen, jikalau dia ingin mengalami perubahan hidupnya, dia harus melihat di manakah dia berjumpa dengan salib Kristus. Di titik mana dia berjumpa dengan salib Kristus, itu akan menentukan kualitas dan perubahan hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian itu, maka saya melihat di dalam ini adalah
Yang pertama, saudara-saudara, maaf, agak ini ya. Oke, yang pertama saudara-saudara, perjumpaan di depan salib Yesus. Sekarang mari kita lihat pada bagian ini, kita membaca salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, memandang Yesus dan berkata, bukankah engkau Kristus, selamatkanlah dirimu. Setelah inilah yang mewakili kita. Pada waktu kita bertemu dengan salib Kristus, mental kita seperti mental penjahat yang satu ini. Kita langsung menyadari, bukankah engkau Kristus, yang artinya juru selamat. Aku mendengar selama ini, barangkali penjahat ini pernah belajar Alkitab. Dia mungkin mengenal Kristus dari perjanjian lama yang dibacanya dari kecil, karena orang Yahudi harus masuk ke rumah sembahyang sejak umur 5 tahun untuk belajar akan Taurat. Nah saudara, mungkin penjahat ini belajar firman Tuhan, tetapi belajar hanya menerima konsep yang separuh. Belajar tapi tidak tuntas, hanya belajar sampai di pikiran, tidak pernah dilakukannya. Penjahat ini mungkin masuk di dalam ibadah, tetapi ibadah-ibadah itu tidak merubah hidupnya. Setelah orang ini mengetahui Kristus, tetapi hanya percaya Kristus sebagai nabi atau pembuat mukjizat, tidak menjadikan Tuhan atas hidupnya. Saudara-saudara, maka ketika dia melihat Yesus, dia langsung berdiri. Berkat apa yang bisa aku peroleh dari Yesus yang katanya juru selamat? Bukankah setiap kali kita beribadah, mental kita adalah selalu ingin menengadahkan tangan untuk diberkati Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, mental kita yang pertama supaya kita diberkati Tuhan. Waktu kita berdoa, isi doa kita, semua permohonan-permohonan tentang aku, dan aku. Kita berdiri di depan salib Tuhan. Kita tahu Tuhan itu penyedia berkat. Tetapi hanya sebatas itu, saudara. Kita mendekat kepada salib Kristus dengan pertanyaan, berkat apa yang Allah sediakan yang bisa diberikan kepadaku? Kita tidak peduli dengan hidup kita mau jadi seperti apa. Yang penting saya ibadah, yang penting saya melayani, yang penting saya berdoa, yang penting saya firman Tuhan. Kita tidak pernah peduli hidup kita seperti apa di depan Tuhan. Bagiku yang penting, segala kebutuhan dan keinginanku terpenuhi. Hatinya tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. Jadi jangan heran kalau mentalnya seperti ini. Saudara, kalau kita bertemu dengan Tuhan, beribadah, melayani dengan mentalitas seperti itu, hanya berjumpa di depan Kristus seperti itu, maka saya mengatakan betapa buruknya jika kita berjumpa dengan Yesus hanya di depan salibnya dan hanya menengadahkan tangan kita untuk menerima setiap berkat. Itu sebabnya setiap kita ingat perjamuan kudus, maka kita ingat di sana ada anugerah Allah yang diberikan. Itu sebabnya beberapa pengajaran yang salah. Perjamuan kudus seringkali dijadikan seperti mantra, bahwa anggurnya bisa membuat saluran air yang tersumbat bisa lancar. Benar saudara, saya punya teman, banjir selokannya itu mampet, dikasih anggur perjamuan. Mentalitas ini mungkin kita nggak melakukan itu, tetapi waktu kita datang di dalam perjamuan kudus, perhatikan baik-baik apa yang ada di sana. Hati kita diserahkan sama Tuhan tidak? Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan jangan hanya engkau berdiri di depan salib. Ribuan orang berdiri di depan salib pulang nggak ada perubahan. Ribuan orang mengerti tentang salib, ada anugerah Allah, tapi hatinya tidak pernah diserahkan, maka nggak ada perubahan. Maka hal yang kedua yang saya lihat di sana, betapa pentingnya kita masuk lebih dalam, berjumpa dengan salib Yesus itu, atau berjumpa dengan Yesus itu di dalam salibnya. Saudara, perhatikan penjahat yang di sebelah Yesus yang satunya. Tadinya dua-duanya ini menghujat Allah. Di dalam kitab Matius ditulis, penyamun-penyamun ini menghujat Allah. Awalnya dia menjumpai Kristus di depannya, tetapi kemudian dia melihat dirinya dan mulai melihat Yesus. Waktu dia berdiri di depan salib, dia melihat dirinya, lalu dia mengalihkan perhatian kepada Yesus. Dia mulai memahami apa yang salah dengan orang ini, sehingga dia harus menjalani penderitaan yang sama dengan aku. Aku jelas aku seorang penjahat, aku jelas. Tetapi dia siapa? Saudara, orang yang mempunyai pengalaman yang sama tidak tentu mempunyai kesimpulan reaksi yang sama.
Saudara-saudara punya sama-sama melayani Tuhan, tetapi reaksinya tidak sama. Yang satu melayani ingin dihormati, yang satu melayani, ya dia mau melayani Tuhan. Orang mau apakan saja, dia nggak peduli. Karena baginya seperti itu. Perhatikan respon dari penjahat yang satu ini berlainan. Ketika dia memperhatikan Yesus yang menderita itu, saudara-saudara ada satu pertobatan yang terjadi, langsung diubah di sana. Di dalam 4:2 dikatakan apa di sana? Lalu dia berkata, saudara-saudara, bahwa kita memang selayaknya, saudara-saudara, dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Pada perjumpaan ini kita bicara bukan tentang berkat-berkat apa yang aku peroleh dari Kristus. Tetapi waktu aku berdiri di depan salib Kristus, aku mulai berpikir, bukankah aku yang seharusnya tergantung di sana? Bukankah aku yang akan tersalib di sana? Tetapi kenapa dia yang tergantung di atas sana? Kenapa dia? Kita mau mengerti secara mendalam sakit dan sengsara Kristus yang Kristus alami. Biasanya ketika kita memahami betapa hebat penderitaan Kristus, kita akan tenggelam dalam emosi keharuan. Waktu saya berdiri di depan salib Yesus, emosi kita terharu dan sebagainya. Seolah-olah apa, saudara-saudara? Kasihan sama dia. Tetapi tidak ada hubungan di sana. Kalau di depan salib Yesus, aku datang langsung minta. Tetapi ketika masuk, aku mulai ada rasa simpati. Kenapa dia melakukan ini semua? Bukankah dia orang baik? Bukankah dia anak Allah? Bukankah ini dan itu dan sebagainya? Waktu kita masuk di dalam salib Yesus, kita banyak memahami tentang apa yang dikorbankan oleh Kristus. Respon seperti itu sangat alamiah dan manusiawi sekali. Tidak dibutuhkan pekerjaan supranatural, bahwa Allah itu memberikan kepada kita itu mengerti tentang itu. Tidak harus jadi Kristen. Orang memahami Kristus menderita bukan karena kesalahannya. Kristus disalib bukan karena dosanya. Tidak seperti itu. Bahkan kita merasa kasihan, empati. Aduh, gak enak, keluar air mata. Tidak harus jadi Kristen. Saudara, tapi saya mau katakan di dalam bagian ini, saudara. Meskipun kita ini terharu, simpati dan komitmen kepada Kristus, waktu aku berdiri di dalam depan salib Kristus, saudara, maka di sini, saudara, ada sesuatu perasaan simpati kepada Dia. Tidak salah, tetapi hal itu jikalau tidak lahir dari hati kita, itu tidak akan merubah apapun di dalam hidup kita. Saudara, saya kasih contoh gambar ini. Gambar ini dilukis oleh kakak saya, kakak kandung saya nomor 1, yang sampai hari ini belum menerima Kristus. Dia, maaf, kalau saya berbicara di mimbar untuk berkhotbah, dia pendakwah lewat musik. Pada waktu melukis ini ketika saya mau melayani di Manado 5 tahun, dia melukis ini, dia seorang pelukis tapi melukis gambar ini 3 bulan maksud saya. Dia berbicara kepada saya, kenapa saya melukis ini? Yesus ini bukan orang sembarangan. Maka ketika dia ada jengkel, dia ditegur, dia berhenti melukis. Lalu dia katakan 3 bulan, bahkan 3 bulan setengah, dia selesaikan lukisan ini. Saudara perhatikan lukisan ini, dia tidak meniru dalam gambar-gambar. Kalau saudara perhatikan di sana ada kepala domba, lalu Yesus berdiri bukan duduk. Dia mengimajinasikan Kristus yang merelakan dirinya berkorban itu. Lalu dia berpesan kepada saya begini, ayo, kamu sudah menyerahkan diri dan menjadi Kristen untuk menjadi pendeta. Saya setuju, tapi ingat baik-baik. Kalau kamu berkhotbah, kamu jangan jadi tukang khotbah. Kamu berkhotbah, kamu melayani bukan semata-mata kamu mencari keuntungan. Bukan karena semata-mata kamu cari kemewahan. Bukan semata-mata karena pekerjaan. Kamu adalah alat yang dipakai Tuhan sama seperti Yesus dipakai Bapaknya untuk menyelamatkan banyak orang. Beritakan firman, jangan main-main. Setelah waktu saya menerima lukisan ini, sekarang saya pajang di ruang tamu dengan ukuran 1x1,5, cukup besar. Dia lukis 3 bulan setengah. Tapi tahukah saudara, sampai hari ini dia belum membuka hatinya untuk Kristus. Setiap Paskah, nanti akan kirim kepada saya WA. Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Beritakan anugerahnya itu. Nah loh, saya mengerti bagian ini. Dia tahu Yesus juru selamat.
Jadi jangan berpikir saudara sudah bertahun-tahun ikut perjamuan kudus, sudah memahami isi hati Tuhan, sudah tahu begitu banyak. Tapi kalau cuma sebatas perasaan dan pikiran saja, memahami penderitaan Kristus, maka itu nggak akan mengubah hidup kita. Maka mari kita melihat diri kita, kenapa aku tahu banyak Alkitab, aku tahu banyak pengorbanan Kristus sampai hari ini. Hidupku mungkin orang lain nggak tahu. Tapi hidupku aku belum bisa melepaskan dosaku. Aku tuh masih suka iri, dengki. Aku masih suka menghakimi orang. Aku masih merasa paling berkuasa. Aku paling tidak suka digangguin orang dan sebagainya. Saudara-saudara, maka saya mau berkata, jadi pertanyaannya bukanlah tentang ketika saya masuk di dalam salib Kristus. Bukanlah pertanyaan tentang bahwa mengapa dia menderita, mengapa dia disalibkan. Lalu kemudian kalau Kristus sudah mati di atas kayu salib, mengapa saya juga menderita? Pertanyaannya, saudara-saudara, bukanlah tentang apakah kita bersedia menderita, sebab penderitaan seringkali bukan pilihan. Penderitaan seringkali hadir tiba-tiba. Siapa yang pernah menyangka dengan pandemi selama 2 tahun ini? Enggak pernah ada. Tapi hadir, tetapi pertanyaannya di tengah pandemi, betapa segala sesuatu dibatasi, segala kesulitan hadir di sana. Pertanyaannya, kenapa aku menderita seperti ini? Tetapi pertanyaan ketika aku menderita seperti ini, berdiri di depan salib Kristus, maka pertanyaannya, apakah kita bersedia bertemu Kristus di sana, tepat di tengah-tengah rasa kesulitan dan penderitaan yang hadir di dalam hidup kita? Artinya ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan, entah karena peristiwa alam seperti pandemi ini, entah karena kita disakiti orang lain, disalah mengerti, entah kita ditipu orang, entah karena kebodohan kita melakukan tindakan yang salah. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah tahu berdosa, beranikah kita berdiam diri di hadapan Tuhan? Lalu kita mengkaitkan penderitaan ini kepada Tuhan. Aku disalah mengerti walaupun aku sudah melayani sepenuh waktu di gereja ini. Tapi waktu aku mengkaitkan dengan penderitaan Kristus, jikalau Kristus yang Tuhan aja disalah mengerti dan disalibkan, seharusnya kesalah mengertian penderitaan yang aku alami di pelayanan tidak membuat aku mundur dari ladang pelayanan. Aku sudah ditipu orang padahal aku jujur dan rajin beribadah. Kenapa Tuhan gak bela aku? Tetapi rasa ditipu itu saya kaitkan dengan penderitaan Kristus. Jikalau dia yang Allah yang agung, disamakan dengan penjahat, maka ini merupakan adalah bagian kecil yang sedang aku alami. Itu sebabnya Paulus di dalam penjara mengalami penderitaan karena dia dipenjara gara-gara memberitakan Injil. Di dalam surat Filipi, di tengah-tengah dia diikat, dibelenggu oleh rantai penjara. Apa yang dikehendaki Paulus? Kalau orang sudah melakukan satu kebenaran, lalu kemudian dia ditangkap dan dinista, maka doanya pasti lepaskanlah aku dari penjara ini, begitu bukan? Keinginannya doanya tiap hari supaya dibela Tuhan. Tapi Paulus di dalam doanya, di dalam Filipi 3 ayat 10 mengatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Setelah di Jumat Agung ini saya tidak tahu, di tengah segala sesuatu dibatasi, beranikah kita berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ajar aku, semua orang kena dampak dari pandemi, tapi aku harus berbeda daripada orang-orang itu. Aku harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, aku tahu di masa pandemi ini untuk datang ke gereja enggak hal yang gampang, untuk melayani Engkau enggak gampang. Tapi aku mencoba mengkaitkan dengan penderitaanmu. Ketika Engkau memikul salib, bukan semata-mata untuk dirimu, tapi untuk aku. Waktu kita menjumpakan antara penderitaanku dan penderitaan Kristus, maka ini yang dikatakan oleh Paulus, menjadi sarana untuk kita mengenal dia lebih dalam lagi. Saudara-saudara, maka saya mau berkata, bukan hanya di depan kau tahu banyak. Bukan hanya masuk kamu semakin memahami penderitaan dia. Tapi bagaimana kita mengintegrasikan, menghubungkan segala pergumulan-pergumulan kita ini bersama dengan Kristus. Sehingga pada waktu itu kita akan menjadi orang yang rendah hati, yang mau diajar. Bukankah kita baru disalah mengerti sedikit, lalu kita sudah mulai protes, ya sudah, kalau engkau nggak bisa terima ideku, ide di gereja lain bisa menerima aku kok. Kalau engkau memang gak bisa menghargai aku, orang lain bisa menghargai aku kok. Kita end. Begitu bukan? Bayangkan kalau Kristus mengatakan,
N. Saudara, saya membaca kisah salib yang tadi ketika dia tumbang pembuatan film itu, salib benar-benar berat dan aktor pemain film itu sendiri pingsan ketika memikul salib itu. Saudara baca lagi tentang The Passion of Christ itu. Coba kaitkan pergumulan-pergumulanmu hari ini. Saya sering mengajak tiap pagi kami family altar dengan anak saya ajak tuh, dia masih SMP. Saya bilang tiap hari dia baca 4 pasal Alkitab. Saya cuma bilang begini, kamu membaca tanpa merenungkan dan menghidupinya, percuma. Karena saya sedang mengajar dia, jangan pandemi ini dihabiskan dia hanya main game dan sebagainya setelah sekolah. Kamu harus dapat sesuatu nilai. Nanti setelah pandemi ini lewat, engkau menemukan bahwa peristiwa pandemi yang pernah membatasi aku dengan gerak-gerik itu, membuat aku tidak terbatas untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu masuk di dalam salib Kristus, artinya ketika kita berani menghubungkan kesulitan-kesulitan kita, entah disebabkan oleh apapun, yaitu dengan jalan masuk di dalam salib Kristus. Saudara-saudara, maka saya mau berkata kepada saudara, bagi mereka yang hanya menjumpai Kristus di depan salibnya, saudara-saudara, maka saudara-saudara di sini iman itu saudara mau roboh, bisa roboh. Iman akan roboh ketika berhadapan dengan penderitaan, tetapi sebaliknya saudara-saudara, yang berani maju ke depan, masuk, kemudian harus berada di belakang salib Kristus. Ini yang ketiga saudara-saudara. Berjumpa dengan salib, jangan puas hanya kamu tahu banyak, lalu berani bergumul bersama dengan Tuhan. Aku sudah mengalami kesulitan-kesulitan ini, biarlah aku juga mengkaitkan dengan penderitaan. Kalau cuma berhenti di situ, maka perubahan itu hanyalah perubahan yang untuk diri kita sendiri. Saudara perhatikan, dan perubahan itu juga bisa dialami oleh orang lain yang bukan percaya. Nah, saudara perhatikan, waktu penjahat itu semakin memperhatikan Yesus, betapa semakin berbeda dirinya dengan Kristus, dan semakin muncul banyak pertanyaan dalam dirinya. Dia melihat Kristus yang disiksa, disalibkan, dianiaya, begitu menderita, mengapa yang keluar dari mulutnya bukan sampah serapah, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah cinta kasih, kesabaran, bukan balas dendam. Kesucian kata-kata yang keluar dari mulut dia. Dia berdoa mengampuni orang-orang yang tidak tahu yang dia lakukan itu. Waktu dia melihat bahwa Yesus berbeda dengan dirinya, maka dia timbul mulai pertanyaan, siapakah dia? Bukankah sakit yang dideritanya sama dengan sakit yang aku derita? Tetapi mengapa respon dia berbeda dengan responku? Mengapa dia mempunyai satu ketabahan dan kekuasaan yang begitu berani untuk menanggung kesengsaraan itu? Nah, saudara-saudara, maka dia mulai menemukan, pasti dia bukan orang biasa. Pasti bukan dia nabi biasa. Pasti dia Allah sendiri. Sudah di tengah banyaknya pertanyaan dalam dirinya, sambil dia mungkin menahan rasa sakit. Lalu kemudian dia memperhatikan Yesus itu. Saudara. Air muka Yesus yang penuh kasih, keadilan, dan keberanian itu. Maka penjahat itu mungkin kemudian dia menarik dengan tangan yang agak pedih. Dan dia kemudian berkata, saudara, kepada rekan-rekannya ini. Kepada rekannya yang mengatakan, tidakkah engkau takut? Tidakkah engkau takut? Dia berkata, tidakkah engkau takut? Ini satu pernyataan. Juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama kepada penjahat satunya. Kita memang selayak dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Perhatikan saudara, dia mulai berkata, iya kita memang layak untuk dihukum. Kalau saudara menderita di dunia ini, saudara harus tahu. Saya selalu berkata, tekanan dalam hidup tidak terelakkan, tapi hidup di dalam tekanan adalah satu pilihan. Saudara, dari bangun pagi sampai malam kita mau tidur, kita nggak akan bebas dari tekanan. Jikalau kita nggak menghadapi tekanan itu anugerah, kita hidup di dalam daging yang sudah dosa ini, di tengah-tengah orang berdosa. Maka kesulitan-kesulitan itu pasti terjadi. Kesulitan itu terjadi, tetapi ketika kesulitan itu terjadi, bagaimana reaksi kita? Dan ketika penjahat ini melihat Yesus, saudara, pasti dia bukan orang biasa. Maka dia mengucapkan kalimat selanjutnya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.
kesadaran ini muncul. Awalnya dia berkata, engkau Mesias, tolong aku, enggak ada rasa hormat. Lalu dia semakin masuk, dia memahami penderitaanku dan dia sama. Dia enggak keluar kata-kata itu. Lalu dia makin mengerti, pasti dia bukan orang biasa-biasa. Dan dia mulai berdoa, Tuhan ingatlah aku, ingatlah aku. Saudara-saudara perhatikan di sini, ia tidak tahu kapan Yesus akan menerima tahta kerajaannya. Tetapi yang dia tahu, kematian sebentar lagi menjemput dia. Waktunya tidak panjang lagi. Waktu dia mengerti bahwa ini adalah Yesus, dia tidak menyia-nyiakan waktu itu. Dia memohon kepada Yesus. Dia melihat Yesus dengan matanya, tetapi dia mempunyai iman yang begitu agung. Berfokus kepada sasaran. Dia tetap yakin, meskipun dia tidak tahu kapan Kristus akan menerima kerajaan itu. Tetapi yang dia tahu, dia sebentar lagi akan mati. Dan jikalau mati itu bukan akhir segala-galanya, maka dia menjumpai Kristus. Dia memohon pengampunan. Seumur hidupnya yang selalu ini dipakai oleh Tuhan, dipakai dia untuk merampok, berjudi, berzinah dan sebagainya. Dia tahu pasti akan binasa. Maka dia memohon ampun kepada Tuhan. Saudara, jawaban Yesus kepada penjahat yang bertobat itu, amin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, maka sekarang adalah ketika kita berjumpa dengan di belakang salib, maka penyataan Yesus Kristus di sini, penyataan Yesus Kristus adalah juru selamatku, menjadi pertanyaan, mengapa dia menyelamatkan aku? Mengapa dia tidak membiarkan aku masuk neraka saja? Mengapa dia mati bagiku? Tadi di dalam berita anugerah dikatakan, jawabannya sangat jelas, bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sudah tahu langkah-langkahnya. Setiap minggu aku bertemu di depan salib Yesus. Aku hanya menengadakan berkat-berkat saja. Kalau engkau melakukan itu enggak akan merubah hidupmu. Ketika engkau tidak mendapatkan apa yang engkau mau, maka engkau akan segera berpaling. Lalu kamu masuk ketika kamu mulai belajar firman, kamu mendalami tentang salib, kamu mengerti bahwa penderitaan Kristus itu semata-mata dilakukan untuk saya. Maka jika engkau tahu seperti itu, dia harus menderita bukan karena kesalahannya, dia menderita bukan karena kebodohannya, dia menderita bukan karena dosa-dosanya. Waktu kamu melihat dirimu, aku baru menderita seperti ini, aku sudah ngoceh-ngoceh, aku sudah ngomel-ngomel. Waktu aku disalah mengerti, aku sudah mulai marah. Waktu aku mulai disingkirkan orang, aku mulai dendam amarah. Sedang dia enggak. Maka kamu mengkaitkan pergumulanmu. Seperti Paulus katakan, aku mau belajar mengenal penderitaannya. Itu membuat kita masuk. Waktu kita mulai masuk di tengah, kita paham bahwa Kristus mati bagiku. Maka enggak selesai di situ. Maka kita di belakang salib mulai menengok dan bertanya kepada dia, mengapa dia tidak membinasakan aku? Mengapa dia mau mati bagiku? Mengapa? Jikalau dia mati bagiku ketika aku sudah sedang jatuh di dalam dosa, bukankah dari kenistaan ini aku diangkat? Bukankah dari aku dibuang ini menjadi berharga? Masakan hidup aku yang diselamatkan ini akan aku sia-siakan? Saudara, saya percaya jikalau penjahat yang bertobat itu diberi kesempatan turun dari salib, maka dia nggak akan jadi perampok lagi, dia nggak akan jadi penjahat lagi. Pasti hidupnya akan baik. Dia sudah melihat sendiri salib itu. Saudara, Tuhan pagi hari ini mengajar kepada kita, belajarlah dari penjahat, bagaimana mengalami proses perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena di sini, saudara-saudara, kuasa salib itu yang dikatakan bahwa sanggup merubah hidup saya dan saudara, harus kita alami di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Kuasa salib itu sanggup merubah hidup kita hanya jika kita berjumpa dengan salib itu secara benar. Karena perjumpaan dengan salib Kristus secara benar merupakan bagian penting dalam kehidupan kekristenan kita. Perjumpaan inilah yang akan mendorong hidup kita semakin benar, semakin benar. Waktu engkau mulai bertindak bodoh dan berhidup dalam dosa, waktu engkau menoleh kembali salib, iya, hidupku sudah diselamatkan. Iya, hidupku sudah ditebus. Masakan aku terus melangkah menjauhi salib? Maka kamu berbalik lagi kepada salib. Mengapa Yesus pernah mengatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Bukan setiap orang yang melakukan mukjizat, bernubuat,
mengusir setan demi namanya akan diselamatkan. Bahkan Yesus berkata, kalau ada orang-orang ini berdiri di hadapanku, bahkan Yesus mengatakan, hai engkau pembuat kejahatan. Saya percaya orang-orang ini mengalami perjumpaan dengan salib Kristus baru di tengah-tengah, tetapi dia tidak pernah di belakang salib. Yesus yang di depan untuk terus memimpin hidup kita. Mari hari ini belajar dari penjahat. Engkau tahu banyak tentang Alkitab, sudah dibaptis, sudah menjadi majelis, bahkan sudah menjadi pendeta seperti saya. Tidak akan membawa keselamatan jikalau tidak ada satu kesadaran betapa berharganya hidup ini di dalam Kristus, sehingga kita berani berkata, Kristus, ingatlah aku selalu. Biarlah aku selalu ingat akan pengorbananmu. Biarlah aku selalu menyadari aku yang hina kotor sudah diangkat, maka aku tidak akan pernah menghina diriku lagi, membuat kotor lagi hidupku di dalam dosa. Inilah perjumpaan dengan salib Kristus yang akan merubah hidup kita. Inilah kematian Kristus yang akan merubah hidup kita. Perjumpaan inilah yang akan mengantarkan kita pada pengalaman rohani, mengenal Kristus dengan benar. Pada kayu salib ketika Kristus tergantung di sana, bagiku dan bagimu, maka di sini kita mulai mengerti bahwa inilah maksud daripada kematian Kristus atas hidup kita semua. Biarlah pagi hari ini setiap kita berani berkata, setiap kita berani mengoreksi, aku ini sudah lama ikut perjamuan kudus, aku ini selama ini sudah mengikuti Jumat Agung, aku ini selama ini sudah tahu tentang salib Kristus, aku ini sebagai orang Kristen berdiri di mana? Di depan, saya hanya memperalat Kristus, di tengah, saya tahu banyak tentang Kristus, atau di belakang, ketidaklayakanku diselamatkan, seharusnya aku membuat aku terus-menerus melayakkan diri untuk melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Untuk terus-menerus melayakkan diri menjauhi dosa, menjauhi perbuatan-perbuatan yang melukai Tuhan, mengkaitkan penderitaanku dengan penderitaan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari kita bersama-sama lewat firman yang kita dengar pagi hari ini, kita berani dengan jujur di hadapan Tuhan. Sejauh ini aku jadi orang Kristen, perjumpaanku dengan Kristus ada di mana? Cuma ada di depan, hanya mengharapkan berkat-berkatnya, atau maju lebih baik ada di tengah. Aku tahu banyak tentang firman, aku tahu banyak tentang salib, aku banyak tahu tentang peristiwa kematiannya, tapi aku tidak pernah mengintegrasikan pergumulan-pergumulan hidupku dengan firman. Atau kamu melangkah ke belakang, aku yang tidak layak ini diselamatkan. Kenapa aku tidak dibinasakan? Kenapa aku tetap hidup? Karena Tuhan punya maksud, mau pakai kita menjadi alat peraga Tuhan untuk menjadi teladan bagi banyak orang yang belum diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita semua.